cara kerja apa ini? Guru. Maksudnya cara kerja Anies yang saya amati dalam memimpin DKI dan selama dia melakukan menjabat pendidikan, memang guru. Jadi ada jalannya yang kita ikuti gitu, bukan hasil langsung. Nah itu yang sebenarnya tahu, tidak ujuk-ujuk. Itu narasi yang sangat orang tertarik pada dia, kemudian dituduh, cuma bisanya ngomong. Padahal prosesnya. Dan bahasa yang disusun, disampaikan atau dinarasikan oleh Anies itu bisa dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah sekalipun. Ada orang yang pendidikan tinggi, kalau ngomong hanya dipengerti oleh pendidikan tinggi juga. Kalau ini enggak. Kalau ngomong malah bikin pusing gitu ya. Utara, tapi beliau lebih dekat dengan orang-orang Tapanuli Selatan. Mas Desi Tanggal ini adalah muridnya langsung dari Bapak Natsir, Bapak Muhammad Natsir, ya, dan di sana ada Om Lim. Wah, pasti udah sering banget ya di channel ini ada Om Lim, di channel kita semua ini ada Om Lim. Ya benar, ini malam minggu di sebuah kedai di mana nih, Tebet. Kita akan ngomongin Anies. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal baca pres Anies Baswedan. Ini berita teman-teman 26 Agustus, yaitu hari ini dari KBA News lagi nih. Makasih ya Bang Ramadan Pohan dan minta izin. Kita suka ambil konten-kontennya karena menurut kita terupdate media online yang soal Anies hanyalah KBA News. Ya 26 bakal dengan judul sorry ya, ini teman-teman, sorry. Capres Anies tegaskan koalisi solid dan siap menyongsong fase berikutnya. Jadi ini disampaikan tadi pagi setelah jam 6, katanya Pak Anies itu ke Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Dewan Syuro Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini adalah kunjungan ketiga karena 2-3 hari sebelumnya ke Pak Surya Paloh di Nasdem Tower, kemudian ke Pak SBY, the next day ke Pak SBY di Cikeas yang juga rame itu malam-malam ya, kemudian paginya di rumah Pak Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, Anies menegaskan arah dan strategi koalisi tetap sama. Selanjutnya koalisi akan berbagi tugas dan tanggung jawab supaya rencana ke depan bisa diemban dengan baik. Nah, ada sebenarnya kata-kata yang menarik dari berita ini, yaitu soal kesamaan. Ya, jadi Anies mengatakan bahwa tiga tokoh itu sepakat pada satu hal. Nah, cuma sepakat pada satu halnya ini yang belum dijelasin. Maksudnya apa? Apakah cawapresnya atau strateginya? Nah, kalau kita lihat Om Lim dan Bang Masri, tagline-nya tuh udah mulai bagus di beberapa hari ini yang keluar, yaitu guru jadi presiden. Wah, ini keren nih Om. Dia guru jadi presiden. Karena ya kita tahu jejak rekam jejaknya Pak Anies adalah di bidang pendidikan, dan he is a teacher also dulunya, dan juga bikin gerakan yang namanya Indonesia Mengajar. Nah, ini seakan-akan menjauhkan dari hiruk pikuk politik ketika guru menjadi presiden, ya. Jadi ada teladan di sana. Nah, mungkin itu yang disetujui oleh para tiga tokoh itu, dan juga mungkin cawapresnya. Kita berharap justru cawapresnya supaya bisa nggak diobok-obok lagi. Tapi kalau kita lihat dari beritanya, Pak Anies mengatakan koalisi tetap solid dan siap menyongsong fase berikutnya. Ini menjawab semua spekulasi-spekulasi soal perpecahan ketika Pak Anies diusulkan untuk berduet dengan Pak Ganjar, dan skemanya Ganjar Anies bukan Anies Ganjar, gitu. Sehingga katanya Nasdem oke, PKS enggak, Demokrat enggak. Wah, padahal kenyataannya, nah ini kata Pak Anies ya, tegaskan koalisi solid dan siap menyongsong fase berikutnya. Langsung aja Om komentarin Om. Jadi ini penegasan yang saya kira sangat simpati sekali ya. Pertama, menegaskan bahwa Anies diusung oleh siapapun itu untuk jadi capres, ya. Jadi menjawab tepisan bahwa ini mau dicalonkan cawapres itu nggak usah ditanggapin menurut saya. Justru mereka itu mencari kekuatan, ya, karena mungkin sedang berseteru tadi saya sampaikan dua capres ini,
Maka apabila menggandeng Anies itu menggandengkan pada sesuatu yang sudah merupakan kepastian. Pasti menang. Pasti menang. Artinya kita jangan sampai terpancing bahwa seolah-olah PKS atau Nasdem dan Demokrat sedang terjadi perseteruan. Itu biasalah proses dalam untuk menentukan cawapres itu. Kita jangan terpancing dengan seperti kayak gitu. Kapan ada pembicaraan bahwa Anies kemudian digandengkan sama Ganjar dan sebagainya? Itu, dan Anies pasti akan menjawab dengan halus. Apalagi tadi disampaikan cocok nih, sang guru jadi presiden. Karena memang moral sudah kemana-mana, tapi guru itu, nama moral itu masih terjaga gitu ya. Ini saya kira itu sementara mungkin. Ya. Jadi kalau saya lihat ya analisanya begini, kan ucapan-ucapan bahwa itu cocok nggak cocok itu kan salah satunya ketua PDIP, siapa Pak Said siapa itu waktu itu ya, oh dia cocok dengan Ganjar ya, apalagi dua-duanya dari UGM dan sebagainya. Nah, saya membayangkan dalam konteks doorstop wartawan kepada para tokoh atau narasumber itu seringkali angle terheboh yang diambil teman-teman kita mantan wartawan jadi tahu gitu, angle terheboh itu yang diambil, dan kemudian ketika ketemu dengan Nasdem, ketemu dengan juru bicara Anies, ketemu dengan PKS, itu juga ditanya dan dicari angle-angle terbaiknya yang menimbulkan kontroversi. Ya, jadi berita di media belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi hati-hati baca berita. Nah, Bang, sebagai Abang kan caleg di Partai Umat ya, Bang ya? Iya. Wah, Partai Umat kita tahu sendiri juga mendukung Pak Anies, mengusung Pak Anies ya, meskipun belum karena belum ada di parlemen, tapi pendukung Pak Anies lah. Abang sendiri berharap apa nih Pak dengan apa ya? Oke, kita coba dulu dari guru jadi presiden, Pak. Ya, pertama saya melihat posisi guru itu mulia ya. Dulu waktu kita sekolah, hormat sama guru itu luar biasa. Kadang-kadang tak berani kita menatap wajahnya, ya, saking mulianya itu. Kalau berpapasan di jalan kita saking hormat dan disegani. Dan guru yang baik itu memang guru yang mengayomi, mendidik, membina. Dan tidak seperti ya barangkali masa sekarang guru agak beda ya, acuh, karena memang mungkin kurikulum dan program pendidikan kita kan memang sudah mengarah pada liberalisme semua kan. Nah, tapi Anies dengan track record dia yang selama menjadi Menteri Pendidikan itu luar biasa. Banyak, terutama mengenai pendidikan karakter. Ya, Abang juga pendidik, Bang ya? Ya, saya jadi dosen. Guru. Abang ini guru. Saya pernah jadi guru, ya lama saya guru di SMP Muhammadiyah. Ya, kemudian ada SMP swasta lain. Namun hobi saya juga begitu. Saya sampai selesai kuliah ngambil dosen. Hobi saya menjadi guru pendidik. Tahu saya bagaimana berteman, membina gitu. Bagus. Jadi artinya guru memang pantas untuk diteladani, dan sekarang kita memerlukan keteladanan, pemimpin yang bisa diteladani, bukan pemimpin yang merakyat. Sekadar merakyat maksudnya. Merakyat bagus. Cuma arti merakyat ini kan jangan pula disalahpahami. Kalau guru mana boleh bohong sama muridnya. Kalau guru bohong sama murid rusak. Apa yang mau diajarkan? Kalau guru pembohong, guru harus jujur. Dan itulah karakter guru, itulah yang mau sekarang, yang mau kita ikut kalau jadi pemimpin kita. Dia walaupun dia katakan nampak tidak sangar, tidak keras, tapi tetap tegas. Yang salah tetap salah. Jadi bahasa gini, dulu misalnya pada masa saya SD itu ada namanya bukan matematik dulu, namanya sepren, berhitung sepren. Jadi misalnya ini A tambah B tambah C kali ini kali gitu kan, dia bukan langsung kita dapat mengisi berapa jumlah dapatnya, tapi jalannya itu jalannya. Jalannya. Breakdownnya itu jelas. Panjang. Baru dapat angka itu Kalau kita mengisi langsung angka, oleh guru nggak dinilai. Gitu ya? Karena itu bisa nyontoh, bisa ngitung bagaimana, ya kan. Tapi kalaupun salah hitungan akhir,
jalannya betul, nilainya masih 75-80. Nah, cara kerja apa ini? Guru. Maksudnya cara kerja Anies yang saya amati dalam memimpin DKI dan selama dia melakukan menjabat pendidikan, memang guru. Jadi ada jalannya yang kita ikuti gitu, bukan hasil langsung. Nah, itu yang saya tahu, tidak ujuk-ujuk. Itu narasi yang sangat orang tertarik pada dia, kemudian dituduh cuman bisanya ngomong. Padahal prosesnya dan bahasa yang disusun, disampaikan atau dinarasikan oleh Anies itu bisa dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah sekalipun. Ada orang yang pendidikan tinggi, kalau ngomong hanya dipengerti oleh pendidikan tinggi juga. Kalau ini enggak. Kalau ngomong malah bikin pusing gitu ya. Jadi Bang, tahun 2013-2014 itu ada baliho gede-gede. Nah, gambarnya itu adalah capres pada saat itu yang kemejanya putih, celananya hitam, sepatunya pantofel, kemejanya dilipat sedikit kayak gini. Terus ada tulisannya kemejanya 100.000, celananya 150, sepatunya 200.000, jamnya berapa? 100.000 juga kali ya gitu ya. Itu merakyat sekali teman-teman, terus nyapu di jalan. Nah, ternyata belakangan-belakangan juga sebenarnya kan kalau kita lihat setahun 2 tahun terakhir ada juga tuh yang tiba-tiba foto-fotonya viral atau diviralkan sedang nyapu jalan, sedang makan bakso. Jadi kesan merakyat. Padahal kalau kita lihat survei kedai kopi di 2021 dari pinterpolitik.com ya, surveinya November 2021 ya, mengatakan bahwa beralih ya teman-teman, intinya beralih, pemimpin cerdas mulai menggantikan pemimpin merakyat udah mulai kurang diminati dan pemimpin yang cerdas lebih diminati, kurang lebih seperti itu ya. 98% ya responden menginginkan presiden cerdas sebanyak 98%. Ya, jadi bukan lagi istilah merakyat, justru merakyat udah mulai turun ke bawah dan mulai gak dipandang gitu. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa survei berikutnya, nih mohon maaf saya lupa, sebentar ya kita coba lihat ya, anti korupsi. Nah, ini CSIS, mengatakan dalam riset CSIS itu 2022 risetnya, pemimpin anti korupsi lebih diminati. Ini beritanya di CNN, judulnya CSIS, pemilih muda lebih suka pemimpin anti korupsi ketimbang merakyat. Nah, satu ya, jadi pemimpin yang cerdas dan pemimpin yang anti korupsi. Nah,